Oke, terima kasih banyak nih kepada Pak Nyowan Suwida, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Kemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga dari Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tentu saja tadi sambutannya mewakili Bapak Menko yang kebetulan tidak dapat hadir bersama kita. Tapi satu poin yang menurut saya sangat penting adalah program nasionalisme Indonesia Pasti Bisa ini, kalau menurut Pak Nyowan tadi mewakili Pak Menko, adalah sebuah program yang penting karena kaitannya dengan sosialisasi program-program pemerintah terkait dengan revolusi mental, tapi juga pada saat yang sama mengedukasi publik, mengedukasi pelajar, mahasiswa dan sebagainya terkait revolusi mental, dan yang terakhir adalah diseminasi informasi. Terima kasih kepada Pak Nyoman Suwida sekali lagi. Sekarang kita akan masuk ke diskusi nih terkait dengan atau talk show terkait dengan revolusi mental. Bersama saya ada Kak Grace. Iya, Kita halo Kak iya. Romzi, thank you banget ya. Dan saya juga masih mau mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman dan juga adik-adik yang masih setia di acara Virtual Expo Nasional ISMI Indonesia Pasti Bisa. Kita yakin Indonesia pasti bisa ya. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Mahirkan Manusia Hebat, Lahirkan Kemajuan. Nah, tadi juga dari kata-kata sambutan itu ya Kak Romsi sudah disebutkan bahwa betapa pentingnya revolusi mental. Nah, hari ini kita akan membahas dengan ada siapa aja Kak Romsi? Karena topiknya adalah terkait dengan revolusi mental nih Kak Grace. Jadi kita akan ngobrolin soal integritas, etos kerja dan gotong royong. Jadi kita menghadirkan dua narasumber keren nih bersama saya, ada kakak-kakak keren. Yes. Yang pertama adalah Kak Harold Rahmat Novandi, analis kebijakan ahli muda dari Kementerian PMK. Kemudian ada Kak Yohana Elizabeth, seorang pakar pendidikan yang tentu saja penting banget nih kita dengarkan pendapatnya dan pandangannya terkait bagaimana sih membangun integritas untuk adik-adik juga nih, mungkin teman-teman yang juga lagi pada nonton semuanya. Setuju banget Kak Romsi nih. Langsung aja nih, aku udah gak sabar sebenarnya kalau ngomongin soal bagaimana supaya bisa manusia hebat melahirkan kemajuan itu terkait revolusi mental nih Kak Harold nih. Gimana, apa sih sebenarnya revolusi mental itu, mungkin bisa dijelaskan kembali ke adik-adik di sana. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini, luar biasa acara ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harold Rahmat Novandi dari Kemenko PMK. Mungkin kalau bicara revolusi mental mungkin banyak yang belum tahu ya. Tapi sebenarnya sudah lama didengungkan. Sebenarnya kalau adik-adik sekalian atau rekan-rekan di rumah ataupun di mana saja yang berada, revolusi mental pertama kali didengungkan itu oleh Bung Karno sebenarnya tahun 57. Waktu itu memang isunya bukan isu terkait bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi, bagaimana menghadapi efek-efek luar setelah kemerdekaan. Nah, saat ini tahun 2014 lalu kembali Pak Presiden Joko Widodo menggaungkan kembali revolusi mental. Tadi sudah disebutkan integritas, etos kerja dan gotong royong. Sebenarnya simpelnya saya ingin menjelaskan revolusi mental itu 135. Satu itu adanya perubahan, gerakan perubahan bersama. Yang kedua itu adalah yang tadi disebutkan 3 nilai revolusi mental, integritas, etos kerja dan gotong royong. Dan 5 itu sendiri sebenarnya yang praktek-praktek yang ada di masyarakat melalui 5 gerakan. Yang pertama, gerakan Indonesia melayani, kedua gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri, dan gerakan Indonesia bersatu. Nah, kalau dari segmen nasionalisme ini sebenarnya masuknya lebih ke gerakan Indonesia bersatu. Bagaimana menumbuhkan masyarakat Indonesia semakin cinta kepada tanah airnya, dan juga berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti itu. Oke, jadi kalau sebenarnya nggak sesimpel kalau kita ngomongin revolusi mental. Yeah. Di bayangan aku nih ya Kak, itu ya kita berubah mindset, kita menjadi lebih cinta Indonesia, kita ternyata sedalam itu revolusi mental dengan 135, kemudian ada penjabaran lagi, berbagai macam gerakan yang perlu dilakukan oleh anak muda. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Kak, kalau melihat anak-anak muda saat ini dengan revolusi mental, menurut Kakak, apakah ada sebuah urgensi untuk bisa melakukan perubahan besar atau udah fine-fine aja saat ini? Ya, kalau bicara anak muda memang keluarnya sekarang nih generasi, bukan, saya masuk milenial tahap akhir ya kakak-kakak sekalian.
mungkin generasi selanjutnya nih yang memang melek teknologi yang tadi Pak Nyoman sampaikan sudah mayoritas, dan kita nantinya akan dapat bonus demografi di mana generasi yang sekarang ini yang akan menjadi leader-leader ke depan ini sangat banyak. Nah, sebenarnya saya lihatnya tuh dari program saja. Dari misalnya Gerakan Indonesia Bersih ini. Anak-anak muda sekarang nih kreatifnya banyak sekali. Jadi dan itu berkolaborasi dengan sebenarnya Gerakan Indonesia Mandiri. Misalnya contohnya, kita sekarang mengurangi sampah plastik kan. Jadi sedotan, mohon maaf, sekarang di resto-resto, kalau di Bali ada perdanya, semuanya nggak boleh. Dan itu menimbulkan apa? Anak-anak muda sekarang bikin bisnis. Sekarang bisnis-bisnis, ya saya tidak bisa salah satu, tapi banyak bisnis-bisnis dari socialpreneur itu yang berawal dari Gerakan Indonesia Bersih seperti itu. Contohnya daur ulang dan juga mungkin beberapa trash bag dan lain sebagainya yang diganti dari plastik seperti itu. Ya, terima kasih nih Kak Hork jawabannya. Ini kita baru tahu nih akhirnya ternyata 135 itu ya. Jadi betul kata Kak Grace tadi, jadi revolusi mentalnya nggak cuma ningkatin kalau tadinya kerjanya 3 jam jadi 5 jam sehari gitu kan. Kita bayangan dulu gitu ya kalau ngomongin revolusi mental. Kalau sekarang ternyata nggak cuma soal itu tapi juga banyak banget. Nah, kita akan geser ke Kak Yo nih, Kak Yohana. Gimana dari sudut pandang Kak Yohana sebagai seorang pakar pendidikan, peran orang tua dan guru dalam meningkatkan kualitas pembangunan revolusi mental itu harusnya kayak gimana? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, sebetulnya kalau disampaikan tadi itu adalah bukti kegiatan sehari-hari yang sederhana tetapi konsisten sehingga membawa dampak yang besar pada akhirnya. Nah, kalau kita berbicara konsisten dan dampak, ini perlu kita perhatikan. Poin utama adalah di dalam lingkungan keluarga sendiri. Kita sering dengar misalnya pohon itu kalau buahnya jatuh nggak akan jauh-jauh gitu ya. Nah, saya sering bicara begini, kita ini di dalam beragama kita punya satu kebiasaan ritual agama dengan berdoa, sholat, ya kan, ada hari-hari raya. Tetapi banyak sekali yang kita lakukan itu adalah ritualnya, ya, tidak dapat makna dalamnya. Nah, hal ini juga berlaku untuk revolusi mental. Kalau cuma diberikan jangan pakai plastik, nanti bahaya ini, tapi mereka tidak diberikan pengertian, maka itu akan menjadi ritual juga. Yang perlu diperhatikan adalah dari dalam ini, pohonnya adalah kedua orang tua. Sebelum kita berbicara pendidik itu siapa? Pendidik itu adalah orang tua, orang yang lebih tua. Ya, orang yang lebih tua ini bisa pembantu di rumah, bisa teman yang lebih kakak-kakaknya gitu kan, juga bisa guru. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi pendidik di sini adalah lingkungan awal yang pasti orang tua, ayah dan ibu. Bagaimana revolusi itu bisa berjalan menjadi optimal, mendukung program pemerintah yang ada, tentu harus diberikan contoh. Nah, pada saat diberikan contoh ini, dimulai dengan kata-kata yang sederhana misalnya ya. Memberikan salam adalah rasa hormat, ya, memberikan ucapan pada pagi hari atau meninggalkan rumah, mengucapkan assalamualaikum, masuk rumah atau shalom dan bahasa sebagainya itu juga tindakan yang sederhana yang juga merupakan revolusi mental. Karena dari situ akan berkembang dengan konsisten, itu akan berkembang ke tahap berikutnya. Misalnya sederhana lagi, bagaimana bertanggung jawab dengan yang ada di rumah, misalnya ini kalau kita ngomong early childhood atau anak pendidikan usia dini, adik-adik kita tuh diajari misalnya buang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan bermula dari rumah. Pendidik itu adalah orang tua, ya. Nah, disinilah sebetulnya perlu sekali peranan orang tua, pakar pendidik, guru dan lingkungan. Sehingga apa yang diberikan, yang sudah diberikan tadi kan ada banyak nih gerakan-gerakannya, nggak akan bergerak kalau cuman hanya ritual atau judul saja. Nah, di sini penting sekali peran orang tua memberikan contoh sebagai contoh role model pelaku sehingga anak berkaca dan bercermin. Jadi kalau kita ngomong dunia pendidikan, anak usia sejak di dalam kandungan sampai umur 11 tahun itu masanya menyerap. Ya, 11 tahun, 12 sudah mulai banyak teman, SMP sudah mulai sedikit dunianya sendiri. SMA nih adik-adik kita ya yang sudah masuk SMA sudah mulai lebih banyak di luar daripada di rumah, universitas lebih lagi.
Nah, kalau itu sudah bagus fondasinya, maka pada saat dia ada di perkumpulan universitas dengan BEM, di SMA dengan OSIS, mereka akan bisa melakukan program-program yang tanpa mereka pikirkan atau tanpa disadari, bahkan mungkin disadari, itu ternyata bersentuhan dengan program revolusi mental. Nah, itulah peran pendidik betapa penting bagi kita semua. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, ya ada di depan kita. Itu yang akan menyerap. Nah, itu untuknya kalau program pemerintah yang sudah diberikan ini sangat bagus dan luas. Nah, ini perlu dukungan dari semua. Ya, tidak hanya pemerintah, dari pendidiknya, dari guru, tapi lingkungan. Ya, misalnya lingkungan diberikan suasana ini contoh gitu yang paling sederhana. Kita tahu kan ada trotoar di jalan. Itu kan harusnya buat orang jalan kaki gitu ya. Tapi kenyataan di lapangannya yang kita lihat ya, mohon maaf gitu ya. Macam-macam lah ada di situ segala rupa. Nah, ini kan juga revolusi mental sederhana bagaimana menghargai lingkungan yang ada, menempatkan tempatnya sehingga bisa berfungsi dengan baik. Ya, makanya revolusi mental ini adalah salah satu program yang sangat bagus yang perlu didukung. Dan baiknya lagi revolusi mental karena kita negara yang beragam, memiliki kekuatan ideologi Pancasila. Tadi kan ada 3 etos yang paling bagus, itu yang paling kuat, ya 3-tiganya bagus, tapi yang paling kuat yang melupakan identik Indonesia adalah gotong royong. Ya, setuju. Gotong royong di mana, kapan? Sebelum saya lahir, sebelum ayah saya lahir, sebelum kakek nenek saya itu sudah ada jadi darah daging. Tapi ini akan hilang kalau tadi itu cuman judul, ritual saja, tetapi tidak bisa dilakukan kegiatan sesungguhnya. Saya ingat banget dulu zamannya kita di sekolah ada tulisan misalnya pelajaran bahasa, para pemuda berkumpul malam hari dengan kentongan melakukan apa, titik-titik gitu ya. Ya kan, ingat nggak? Ada ya? Itu apa, siskamling? Apa sih siskamling gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan masih ada nggak di siskamling? Nah, etosnya kan sudah berubah program kerjanya. Nah, tapi ada di bentuk-bentuk lain yang timbul. Ya mungkin siskamling masih ada di beberapa tempat, bukan ibu kota misalnya, atau yang perumahan-perumahan besar yang melakukan kegiatan itu ada juga, tapi ada juga yang tidak. Tapi dari bentuk itu akan keluar kegiatan baru. Nah, ketiga etos yang tadi disebutkan, yang dimana itu adalah kekuatan gotong royong, jangan juga sampai hilang. Gotong royong itu tidak harus selalu di tempat yang besar dan luas, tetapi juga dilakukan gotong royong di rumah sendiri. Aku kasih satu contoh terakhir ya, misalnya ini walaupun tidak boleh mudik ya, karena sebentar lagi mau merayakan hari raya Lebaran. Nah, kan kita bisa dulu nih kalau mudik kan orang pada kebingungan ya. Waduh, nggak ada mbak, nggak ada yang nyapu, nggak ada yang ini, pokoknya kayaknya rumah kayak kapal pecah gitu ya. Nah, sebetulnya etos gotong royong udah ada loh di situ dulu. Pembagian tugas, oke adek bagian ini ya, kakak bagian ini, ayah ini, ibu ini, itu kan udah simple sederhana. Nah, ini terus coba dibangun. Nah, itulah kenapa penting guru, para pendidik yang perlu diingatkan adalah orang tua dan orang yang lebih tua, dan juga lingkungan mempengaruhi pengembangan dari program revolusi mental. Iya, baik. Terima kasih ya Kak Yohana, jawabannya luar biasa banget, dan aku setuju ya dengan poin Kak Yohana bilang bahwa segala sesuatu itu kalau dilakukan hanya berdasarkan ritual aja, kebiasaan aja, tanpa mengerti dan memahami kenapa harus melakukan ini, kenapa harus berubah ini, kenapa harus bertumbuh di area tertentu, itu mungkin nggak akan memberikan perubahan yang efeknya jangka panjang ya. Nah, tapi kalau aku boleh bertanya lagi nih Kak Yo, melihat pendidikan dan keadaan di rumah adik-adik semua ya, ada sebuah urgensi juga nggak sih bahwa revolusi mental ini mulai memudar nih? Contoh ya, hal sederhana, Mbak mudik, bingung mau ngapain, padahal sebenarnya bisa dilakukan bersama. Nah, yang Kak Yo temui di kehidupan nyata gitu ya, seperti apa sih pendidikan saat ini mengenai revolusi mental dan juga keadaan di dalam rumah gitu? Mengenai apa revolusi mental saat ini, paling sederhana mungkin di keadaan di dalam rumah dulu ya. Saya bisa bilang revolusi mental dalam keadaan rumah sebetulnya masih baik-baik aja. Cuman mungkin karena kesibukan menjadi luntur sedikit. Ya, kalau di kota besar kita bicara, tapi kalau di kota kecil saya yakin itu masih kuat. Karena yang diharapkan adalah perubahan pergerakan yang terus maju kan. Makanya judulnya terus maju gitu, tidak berjalan di tempat, tidak melihat ke belakang lagi, tetapi kita program sama-sama. Nah, yang membedakan kalau kota besar, contoh sederhana dulu ibu itu harus di rumah persepsinya.
ya kan, ayah yang bekerja. Nah, tapi keadaan sekarang menuntut ibu itu juga harus bekerja karena situasi menafkahi dan sebagainya. Nah, itu kan sudah ada pergeseran. Tapi apakah pergeseran itu tidak baik? Kata siapa tidak baik? Itu baik-baik aja, tapi harus disiasati dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Kalau ibunya kerja nih gimana? Penanaman revolusi mental yang diharapkan tuh apa? Oke, bangun pagi. Itu kan sederhana. Bangun pagi, oke, yang biasa bangun subuh, sholat subuh dong, gitu. Ya nggak usah, saya bisa kasih contoh, misalnya saya di rumah, waktu itu kita sama-sama belajar, saya kuliah, anak saya juga masih sekolah, saya betul masih kuliah ngambil yang lain lagi gitu ya. Saya tuh tidak perlu teriak-teriak anak-anak, udah belajar belum? Beresin buku belum? Enggak. Karena mereka melihat langsung, saya belajar, saya beresin buku dan sebagainya. Nah, ini adalah program perubahan karakter menjadi jauh lebih maju dan maju. Kan bangsa yang besar harus berani maju. Itu kalau kita ngomong rumah. Lalu kalau dalam konotasi besar, nah kita mau lihat dari apa? Kalau kita mau lihat dari suatu titik saja, topik saja, katakan misalnya dengan adanya masukan yang begitu dahsyat ya dari teknologi. Dulu mungkin zamannya saya udah bukan milenial memang gitu ya. Zamannya saya cuma satu TV, mau nggak mau jam 9 habis itu semut. Ya, semut saya gitu kan, nggak ada apa-apa tuh. Nah, sekarang 24 jam. Berapa channel? Banyak. Nah, kalau kita punya revolusi mental, kekuatan mental kita tidak kuat sebagai bangsa Indonesia, maka kita akan hilang karakter kita. Nah, ini penting. Jadi memang penanaman revolusi mental yang dicanangkan dalam berbagai gerakan harus disambut dengan baik dan diterima dan dilakukan. Kalau cuma nyambut nggak diterima tuh percuma. Kayak duduknya duduk gitu tapi dicuekin gitu kan. Tapi kalau udah disambut, diajak ngobrol, terus diterima baik, yuk dia ada makanan minumnya kalau bukan puasa misalnya gitu ya. Yuk kita mau ngapain program kerja, yuk kita sama-sama. Nah, ini yang dibutuhkan. Dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga saya tuh paling sedih kalau orang suka bilang gini, ya habis pemerintahnya begitu sih. Mulai salah-salah. Iya, habis udah kayak benang kusut, itu sering sekali di lapangan saya dengar. Tetapi yuk coba lihat, kalau memang lihat benang kusut, kusutnya di mana? Mungkin jadi kita yang bikin kusut. Ya, kalau kita jadi bikin kusut, ya kita jangan nambahin kusut dong. Kita mulai dulu gitu kan. Kalau satu udah mulai berpikir dengan demikian, kalau ditambah banyak tanpa disadari, ini akan menjadi kekuatan yang bagus. Pemerintah lihatnya juga enak kan. Nggak cuma di pemerintah lokal di Indonesia saja, itu juga akan terbawa harum di Indonesia. Contoh pada saat pandemi COVID, Indonesia itu terkenal yang terbaik loh nilai gotong royongnya. Ya, itu sih. Iya, berarti prinsipnya adalah keteladanan. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi program yang sepertinya misalnya dimasukkan ke kurikulum aja, tapi antara satu dengan yang lain tidak saling meneladani. Ini berarti kakak kelas harus meneladani adik kelas, yang SMA harus meneladani yang SMA dan sebagainya. Tadi Kak Yo nyebutin soal gotong royong nih sebagai warisan dari apa namanya kebudayaan nilai luhur dari bangsa Indonesia. Ini kita balik ke Kak Harold ya. Kak Harold, kalau pemerintah gimana nih menghadapi exchanging culture ya atau pertukaran kebudayaan yang segitu besarnya karena exposure anak-anak muda nih, adik-adik semuanya mungkin teman-teman juga sangat in touch dengan sosial media yang mungkin ada pertukaran kebudayaan yang kencang di sana. Gimana mastiin kearifan lokal ya? Atau local wisdom yang dimiliki oleh bangsa kita seperti yang tadi disebutkan gotong royong, etos kerja dan integritas tadi agar bisa tetap terjaga. Iya. Memang tadi menarik sekali Kak Yo ya. Jadi revolusi mental tuh salah satu yang paling highlightnya itu gotong royong. Nah ini karena audiensnya banyak juga adik-adik atau pelajar yang ada di rumah ini, kita balik lagi flashback. Saya kasih contoh, saya terngiang-ngiang seperti dulu. Di sekolah pasti kan ada dulu namanya piket. Iya. Nah, saya melihat di satu, saya sampaikan di Jepang misalnya, mereka sudah terbiasa nyikat kloset dan juga ruang kelas dan lain sebagainya. Di Indonesia dulu juga ada seperti itu. Nah ini mungkin saya di kesempatan yang baik ini mengajak juga kepada adik-adik sekalian dan juga guru yang ada di sekolah, kepala sekolah yang hadir dalam pertemuan ini. Mari kita sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud dan menggelorakan isu ini bahwa piket-piket di sekolah itu sebenarnya penting sekali untuk
selain gotong royong, ketertiban juga ada rasa tanggung jawab. Oh, saya jadwalnya ini. Termasuk bagian dari gerakan Indonesia Bersih juga tadi ya. Betul. Jadi ini yang bisa dilakukan bersama-sama. Ada pula misalnya kita lihat misalnya waktu kemarin mungkin gelaran terbesar waktu Asian Games kemarin, mungkin kita masih teringat walaupun sudah 2-3 tahun yang lalu, di stadion yang besar, selesai pertandingan, ternyata ada masyarakat ataupun komunitas-komunitas yang dengan relawan-relawannya ngambil pungut sampah seperti itu. Dan itu yang hal-hal yang seperti itu yang saya juga nggak duga kan bisa terjadi di Indonesia. Dan itu sebenarnya aspek hal-hal seperti itu yang bisa terjadi. Nah, kita juga ingin contohkan beberapa hal, misalnya tadi mungkin revolusi mental kok sudah lama sekali dari 57 ya ternyata ya Pak Bung Karno. Yang kita tekankan di sini jangan sampai revolusi mental itu terbatas pada periode tertentu. Karena ini gerakan sosial, bukan program proyek atau apa yang dilakukan pemerintah. Jadi kata-kata proyek itu yang perlu dihindari karena ini gerakan sosial. Saya contohkan yang lebih panjang dan sebenarnya gerakannya lebih muda, tahun 70-an itu mungkin di Korea Selatan mungkin. Ini adik-adik semua mungkin lebih kekinian Korea ya. Jadi di sana dulu mantan presidennya namanya Park Chung-hee itu menggelorkan revolusi mentalnya Korea Selatan itu melalui, kalau mungkin adik-adik langsung melakukan searching gitu di Korea itu ada namanya Semaul Undong. Nah di situ seperti revolusi mental, tapi dia lebih penekanannya mereka nggak punya gotong royong, lebih ke etos kerja. Makanya sampai sekarang, sampai tahun ini mereka baru bangkit secara ekonomi dan juga karakternya mereka berbeda mungkin, tapi paling tidak bisa revolusi mental di sini bisa berkembang dengan lebih baik seperti itu. Nah kalau untuk tadi tantangannya memang banyak ya, terkait misalnya sekarang akses media, tadi juga Pak Deputi sampaikan, melalui salah satu perusahaan dari luar menyebutkan bahwa Indonesia paling netizennya ya kurang sopan dan langsung disikapi dengan luar biasa juga protesnya. Dan itu memang kita melakukan berbagai kegiatan memang untuk khusus netizen-netizen ini, dengan tentu saja yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga seperti itu. Karena memang berbagai hal ini perlu dilakukan bersama-sama dengan kolaborasi. Jadi memang kalau misalnya kita melakukan gerakan revolusi mental, kita melakukan suatu ceramah-ceramah itu udah model kuno sekali. Mereka dikasih ini kreativitas melakukan sesuatu gitu. Rekan-rekan, adik-adik bikin video, vlog atau lain sebagainya, materinya gerakan Indonesia Bersih, Tertib, Mandiri, Bersatu. Mereka dengan lebih jago daripada instrukturnya, seperti itu, lebih kreatif seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa mereka lakukan ke arah positif bermedia sosial seperti itu. Itu kan. Setuju. Nah, ini kalau ngomongin sosial media ya, aku pengen tanya pendapatnya Kak Yo nih, sebagai pakar pendidikan, melihat begitu besarnya impact dari sosial media ini, kalau yang Kakak lihat, sebenarnya bagaimana sih kita sebagai anak muda, millennials, adik-adik ya, teman-teman semua, untuk bisa memiliki revolusi mental di dunia media, sosial media, seperti apa menurut Kak Yo? Tadi saya sampaikan sebetulnya semua itu terjadi karena terbiasa, ya, kekonsistenan. Tapi pada saat tertentu tiba-tiba dibukakan matanya. Jadi kayak kalau dari gelas gitu tiba-tiba gelasnya pecah, airnya kan bluber kemana-mana gitu. Nah demikian juga dengan ada masanya kita menerima begitu besar, tiba-tiba masuk segala hal, ya, termasuk demokrasi, salah satunya. Terakhir adalah sosial. Bagaimana peran sosial, saya ingat banget pertama-pertama itu hanya satu platform. Karena kita nggak dapat promosi dari beliau, saya nggak mau sebutin lah ya. Jadi ada satu platform yang semua di sana. Sampai itu benar-benar kayaknya kita melihat muka kita di sana, kehidupan kita sehari-hari direpresentatifkan di sana. Lalu berkembang media-media ini. Terus bagaimana nih menyikapinya? Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal konten yang positif, media itu menjadi tempat yang positif. Ya, kreativitas tadi kan dibilang teman-teman kita katanya wah bahkan lebih pintar dari gurunya. Nah itu kan menjadi ajang kreativitas yang tanpa perlu diajarin lagi tuh pengennya memberi yang terbaik dan terbaik. Nah kalau sekarang misalnya kenyataan di lapangan
akan lebih banyak nilai yang kurang baiknya daripada baiknya, artinya kan pertanyaannya ada apa? Sejauh apa sih mereka bisa menerima? Mungkin saja tidak siap. Contoh gitu ya, 2 tahun yang lalu saya bersama teman-teman dari Aku Pintar pernah ke 3T, di mana kami mencoba media di sana, jaringannya dan segala macam. Kekhawatiran yang terbesar karena tiba-tiba dengan informasi yang masuk begitu cepat dan mereka tidak dibekali pengetahuan, ilmu yang harusnya didapat, sehingga benar-benar kayak aus gitu loh. Kayak kita tuh baru dari gurun tuh pengennya minum terus. Nah, di media sosial tuh mereka seperti itu. Nah, pada saat pengen minum, ada oknum-oknum tertentu yang memasukkan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah kan aus kan keminum, bisa minum air putih, bisa minum air berwarna, itu kan ketelan. Nah, efeknya kita nggak tahu nih, kalau dia minum air berwarna yang tanda kutip racun, ya akhirnya jadi rusak. Tapi kalau dia minum air putih yang terus air putih bagus, mau banyak kayak apa air putih ya tetap sehat. Nah demikian juga dengan konten media. Nah bagaimana ya, ini lagi nih, peran orang tua, para pendidik, orang yang dituakan, dan guru pengaruh tetap. Nah memang pada saat tertentu ada masanya tadi nih, mungkin di kaumnya saya yang gaptek istilahnya ya, gak tahu teknologi gitu ya. Nah, jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk bertanya kepada murid, kepada adiknya, sampaikan aja, saya nggak ngerti nih, boleh nggak diterangkan? Sebetulnya pada saat proses itu, kita tuh bisa tahu loh, ini arahnya ke positif atau yang kurang baik. Nah, di situ kita bisa belokin tuh. Nah, permasalahannya kadang-kadang kan, kita tuh merasa, saya ini orang tua loh, lebih tahu, lebih makan garam gitu, lebih tahu asin gitu. Balik lagi, ini masanya ini kita mau nggak mau mesti belajar memang gitu loh. Saya aja belajar kok sama anak saya, sama teman-teman saya, adik-adik saya yang memang jauh lebih pinter. Jangan pernah mau berhenti belajar, karena belajar itu berhenti pada saat kita tidak bisa melek lagi, tidak bisa bernafas lagi. Itu prosesnya berhenti belajar. Nah balik lagi, kalau kita ditantang dengan media konten, nah perannya yang lain dari luar apa? Yuk, ini kan banyak nih ke pemerintahan, tadi ada lomba vlog, lomba apa. Ini kan merangsang adik-adik kita berimajinasi, mempunyai kekuatan, tapi udah ada rambu-rambunya nih. Saya senang nih ikut lomba kontennya siberkreasi. Apa sih siberkreasi? Kan dia mencari tahu. Saya senang nih lomba kontennya anak nakal. Apa sih anak nakal? Kok nakal sih gitu kan ya? Nah itu kan dia, nah rasa ingin tahu itu kan dia gali kan? Iya. Nah digali di tempat yang benar. Siapa yang memberitahu ya? Media juga. Jadi memang peran media, kalau dibilang jelek nggak jelek, bagus. Cuma bagaimana kita sebagai lingkungan, sebagai para pendidik, kakak-kakak ini semua di sini juga bisa mau memberi contoh dan jangan takut untuk bertanya kalau tidak tahu. Ya itu sih dari saya. Iya, ini buat teman-teman mahasiswa yang lagi pada nonton, juga adik-adik SMA, SMP yang juga lagi pada nonton. Dengerin nih apa yang Kak Yohana tadi sampaikan ya, artinya menggunakan sosial media untuk banyak kepentingan di kehidupan kita tentu saja baik, terutama buat ini ya, misalnya menggunakan search engine untuk nyari pengetahuan itu kan bagus sekali. Yang penting jangan sampai sosial media ini malah digunakan untuk hal-hal yang buruk. Kita sapa dulu kali ini Grace ya, Kak Grace ya. Boleh. Halo semuanya, adik-adik, adik-adik dan juga teman-teman semua yang masih join di National Virtual Expo National is Me, Indonesia Pasti Bisa, dan kami masih menyiarkan secara langsung dari Hotel Pullman Jakarta Central Park. Dan mungkin kalau adik-adik dan teman-teman bertanya, kok kakak-kakaknya nggak pakai masker? Tenang, kita sudah melakukan genos test terlebih dahulu dan juga swab antigen untuk memastikan bahwa kita semua di sini clean. Jadi bukan hanya kita aja, tapi semua tim yang ada di dalam ruangan ini sudah dicek terlebih dahulu dan semuanya negatif. Begitu kakak. Iya. Mungkin adik-adik juga kalau mau bertanya ya, boleh banget. Atau mau sharing mungkin ya kakak ya, kali punya pengalaman-pengalaman gitu ya. Setuju. Ini ada yang bilang lomba katanya tuh. Iya banyak banget, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Nusa Tenggara, ada dari Pangandaran tadi, kayaknya dari seluruh Indonesia nih Kak Grace. Iya, semangat banget loh kumpul baca-bacanya. semuanya. Ada yang tulis dari misalnya contoh Kak Ahmad Romzi dari SMP Negeri 14 di Padebang mana gitu ya. Kita semangat banget bacanya. Nah, buat adik-adik yang pengen bertanya, silahkan. Soalnya di sini ada Kak Yo dan juga Kak Harold yang akan menjawab pertanyaan dari adik-adik semua, supaya nanti kalau misalnya ada kebingungan atau pengen belajar sesuatu mengenai revolusi mental atau hal-hal yang praktikal yang bisa dilakukan oleh adik-adik, bisa langsung tulis di komen, nanti kita bacain dan tanyakan langsung ke kakak-kakak yang ada di sini.
Nah, lanjut lagi nih, Kak Romzi ya. Aku mau bertanya ke Kak Harold. Kalau ngomongin soal, dari tadi kan aku mendengar bahwa pemerintah melakukan sesuatu. Kemudian dari orang tua, dari kalangan pendidikan, guru harus melakukan sesuatu. Sebenarnya apa tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah selain daripada gerakan yang sudah dilakukan ya, practical things-nya nih Kak, boleh di-share. Oh, kita sudah melakukan ini, dan gimana impact-nya sejauh ini untuk revolusi mental? Ya, terima kasih. Mungkin tadi sudah disebutkan sedikit ya terkait informasi kenapa kita di sini nggak menggunakan masker gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya waktu awal pandemi ya, sekitar bulan Maret April ya tahun lalu ya, kita juga nggak kepikiran ini bakal sepanjang ini ya. Bahkan mungkin kalau bisa normal paling cepat tuh tahun depan. Salah satu langkahnya tadi juga Pak Nyoman sampaikan untuk prokes, salah satunya menggunakan masker kan. Nah, gerakan menggunakan masker ini kan kita gaungkan langsung dipimpin Pak Presiden menggunakan masker. Awalnya nggak pikiran bakal dipatuhi oleh seluruh masyarakat, tapi ini merupakan bagian dari gerakan Indonesia Tertib, di mana bagaimana kita bukan hanya masker itu digunakan untuk takut karena ada hukuman gitu. Mungkin di televisi atau di sosial media dan lain sebagainya, oh kalau nggak menggunakan masker harus kena denda sekian ribu rupiah, atau melakukan kegiatan sosial, Iya, betul, betul. divideokan dan lain sebagainya, malu dan lain sebagainya. Memang tahap awalnya seperti itu, karena efek sosial kan dilihat, waduh takut seperti itu. Tapi sampai sekarang, ini udah mulai bulan April ini, alasannya bukan karena takut hukuman, karena memang kesadaran kesehatan. Kesehatan itu penting, nah itu salah satu pencegahannya dengan masker. Nah ini yang kita intensifkan untuk dengan berbagai kegiatan di pusat dan daerah kita lakukan secara masif, dan alhamdulillah bisa terlaksana, dan bahkan mungkin salah satu negara yang mendapat pujian dengan jumlah warga negara yang banyak yang menggunakan masker dibandingkan beberapa negara lain yang 10 besar ya, terbanyak populasinya di dunia, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada beberapa kegiatan yang mungkin tadi kan sudah ada aspek keluarga, dari aspek pemerintah. Ini yang skupnya di tengah-tengah nih, misalnya komunitas nih. Mungkin kakak-kakak sekalian melihat pemberitaan sekarang karena pandemi ini, gerakan revolusi mental ini meningkat, dalam arti masyarakat tuh ada kepedulian. Coba bisa dilihat misalnya di kampung-kampung, mungkin kita tidak berpikir bahwa tetangga kita karena tidak bekerja, kehilangan pekerjaan, nggak punya uang, makannya dari apa gitu. Sementara ada warga yang mampu, mungkin dari strata ekonomi bisa gitu, ya bergotong royong, berkomunikasi bersama, tumbuh gitu. Jadi ada misalnya, mungkin pernah melihat di suatu wilayah di perkotaan ataupun pedesaan, ada sembako-sembako yang ditaruh-taruh di sudut-sudut warga. Jadi warga yang tidak mampu mengambil. Nah itu wujud sebenarnya revolusi mental itu sendiri, seperti itu. Ada yang gotong royong. Betul, dan itu sudah terjadi dan sudah menjadi bisa dibilang kebiasaan, dan juga timbul dari keinginan sendiri ya, kayak nggak perlu lagi dipaksa menggunakan masker, enggak ya, tapi sudah sadar dan akhirnya mau menggunakan masker. Dan ini ada pertanyaan menarik ini dari Citra Maskana. Kak mau tanya nih, kenapa sih kita, mungkin kebanyakan dari kita dalam tanda kurung ya, tidak diajarkan untuk terbiasa memilah sampah sebelum membuangnya, tapi cuman diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya saja. Nah, seberapa penting nih untuk memilah sampah nih, untuk dibuang di tempat ini, di ini yang bisa daur ulang dan lain-lain, Kak? Siap. Siapa yang mau menjawab, silahkan. Silahkan, mungkin. Oke, siap. Ini pertanyaannya sederhana tapi dalam ya. Iya, betul. Citra ya panggilannya mungkin ya. Ini Citra, pertanyaannya luar biasa, dan memang ini harusnya jadi dirjen persampahan ini ya, seperti itu di KLHK nih. Indonesia Bersih tadi. Ya betul. Jadi pertanyaannya ini sangat spesifik dan memang benar sekali gitu. Jadi memang sekarang ini paradigmanya sudah kita coba pelan-pelan ubah, bukan buanglah sampah pada tempatnya, tapi prosesnya dari rumah. Tadi kan dari keluarga, dari rumah, sebenarnya memilah. Mungkin nanti juga ada ya dari KLHK juga ya menyampaikan. Nah, memang pemilahan itu yang pertama dilakukan, jadi mengurangi
dari sumbernya, bahasanya Iya. seperti itu. Jadi bukan lagi bagaimana keluarga membuang sampah, tapi konsepnya memilah dari rumah. Jadi mengurangi sampah-sampah keluar dari rumah bahkan, dan digunakan misalnya ada taman untuk kompos dalam berbagai metode, pupuk dan lain sebagainya. Dan juga pemilahan sampah yang bisa menghasilkan profit secara ekonomi. Sampah-sampah mungkin yang tadi mungkin saya sebutkan, plastik yang tidak bisa, dan bisa didaur ulang, dan banyak juga sekarang perusahaan-perusahaan dari berbagai perusahaan besar yang memang sudah aware terhadap hal ini, dan mereka mengambil kembali sampah-sampah yang mereka beli kembali. Jadi melalui bank-bank sampah mereka beli kembali setelah ada pemilahan itu. Dan ini sebenarnya rumah tangga melalui komunitas itu bisa melakukan pemilahan seperti itu. Nah, ini luar biasa, saya nggak menduga ada pertanyaan seperti ini, dan hebat sekali, aplaus untuk satu revolusi ya, mental betul. ya. Untuk bisa Iya, ini mengubah kalau Kayu dari sudut pandang langsung ya, pengelolaan dalam keluarga. Iya. Ini pasti kayaknya tantangan berat banget nih untuk Iya. milah-milah itu, karena kan biasanya Iya. kita maunya langsung aja di satu tempat. Itu gimana Kayu? Ya, balik lagi yang saya sampaikan, kadang-kadang kita tuh terbiasa melakukan karena memang terbiasa. Nah, kayak tadi deh ya, contohnya kita terbiasa dengan satu channel tiba-tiba sekian channel. Nah, sama juga dengan sampah. Kita terbiasa membuang pada satu tempat, karena dari dulu diajarinnya buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Tapi berkembangnya dengan keadaan dan waktu, di mana kita mulai memilah dan memikirkan, ternyata ada tadi sampah daur ulang, ternyata ada sampah yang bisa dijadikan pupuk, ada sampah yang memang tidak bisa dijadikan. Nah, pemahaman untuk ini perlu diberikan edukasi. Pemahaman untuk mengerti. Nah, pertanyaannya sejauh apa sih edukasi mereka mengerti mana yang kenapa mesti di sini, kenapa di sana, kenapa yang ini gitu ya. Nah, ini juga kadang-kadang belum diterima penuh oleh di dalam rumah sendiri. Artinya perlu kekuatan lagi. Katakan misalnya sudah ada satu keluarga yang merasakan nih bagusnya nih efeknya. Dia kan bisa bercerita nih. Wah, ternyata saya sekarang udah nggak belum beli pupuk lagi. Loh, kok bisa? Nah, dari situ dari mulut kan ada penguatan. Nah, mulailah ternyata, oh, saya malah bisa dari plastik-plastik bikin kreativitas yang tanpa kok lucu tuh jadi dibeli gitu ya. Nah, itu kan cerita yang baik, membawa kekuatan positif, dan akhirnya orang kita tuh latah. Orang kita sangat latah ngikutin. Jadi begitu, dia bisa loh bikin ini, yuk kita bikin. Nah, mulai kan. Nah, dari situlah sebetulnya rumah-rumah mempunyai peranan penting. Nah, kalimat-kalimat positif, kan kalau di dunia marketing suka bilang gini, nggak usah susah-susah deh, media sosial segala macam. Yang penting pada saat kita punya perasa puas, kita bicarakan, mulutnya itu tuh gongnya lebih kuat dari media sosial apapun. Nah, yuk coba kita bikin juga nih si sampah. Gongnya kuat dari mulut kita, dari cerita kita, dan yang kita lihat hasilnya. Nah, dengan demikian kekuatan yang tadi bisa berkembang, tadinya cuma 1 rumah, 10 rumah, tanpa disadari mungkin 1 RT RW lurah sendiri bikin gerakan-gerakan yang tadi akhirnya kan tanpa sadar dia sudah membantu program gerakan bersih. Nah, terus dilihat nih sama pemerintah, wah ini bagus ya, bisa masuk berita, maksudnya berita sederhana dulu gitu ya, ditinjau, dapat penghargaan kan, seneng, wah saya didatengin nih orang hebat dari pemerintahan, dikasih penghargaan. Nah, tetangga lain lihat nih, dia dapat kok kita enggak, yuk kita mesti lebih lagi. Akhirnya mengadaptasi gitu ya. Jadi memang bukan ritualnya sekali lagi, tetapi pengertian dulu dan sudah dipahami, tadi disebarkan dan diceritakan, diajak dengan tanpa sadar. Kalau kita ngajak, ayo, orang males. Tapi kalau kita kasih bukti, aku dapat duit loh kemarin bikin tas dari plastik. Saya dapat uang bikin tas dari gedebah pisang gitu yang nggak kepake gitu, tidak hanya sebagai pupuk doang misalnya. Nah, ini akan menjadi bagus karena tidak hanya di kota besar, di kota-kota kecil, di daerah-daerah kecil, di pedalaman pun bisa mencontoh. Contoh yang sederhana mungkin kalau kita sadari pada saat kita pergi ke daerah pantai, ya banyak sekali kan kerang-kerang yang tidak kepakai itu mereka hias, terus mereka jual. Nah, itu contoh yang sederhana. Jadi yuk sama-sama kita revolusi mental gerakan bersih ini sudah kita mulai dari rumah dengan mengerti dan melakukannya dengan tepat dan benar. Setuju. Semoga ini bisa menjawab adik Citra atau teman kita Citra yang bertanya ya. Dan mungkin kalau saya bisa mengambil sebuah kesimpulan, kenapa saat ini kita harus memilah sampah ya adik-adik dan juga teman-teman. Ternyata ada sampah yang nggak beneran sampah.
ada sampah yang bisa didaur ulang sehingga menjadi kreativitas, dan ini juga untuk membantu untuk adik-adik bisa menjaga lingkungan. Karena ternyata efek daripada sampah yang digabungkan dengan sampah yang sampah plastik, sampah yang bisa didaur ulang, ternyata efeknya besar banget untuk lingkungan. Mungkin global warming, mungkin juga hal-hal yang lain. That's why kita harus bisa mulai memilah sampah sehingga kita juga bisa menjaga lingkungan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada dua berarti tadi yang harus dipilah. Pertama sampah, yang kedua sosial media, postingannya kita pilah juga. Biar tadi kalau kata Yo, biar nggak bermasalah nih buat sosial media. Betul. Nah selanjutnya Kak Romsi, sepertinya ada yang ingin bertanya lagi, boleh? Iya, ada pertanyaan tadi bagus dari Muhammad Ikram ya. Muhammad Ikram Pratama di atas. Ini kan pembelajaran daring nih Kak Harold nih. Karena pembelajaran daring, jadi pembangunan karakter mungkin akan sulit nih dilakukan oleh guru kepada muridnya. Pertanyaannya gimana nih? Membangun karakter kebangsaan, karakter Pancasila, sementara pendidikannya dilaksanakan secara daring. Ini langkah PMK gimana nih? Iya, memang mungkin adik-adik belum tahu ya Kemenko PMK itu apa sih, kementerian apa ya? Mungkin dulu populernya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, jadi kayak Kesra gitu. Sekarang di masa pemerintahan Pak Joko Widodo menjadi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, kita mengkoordinasikan banyak kementerian lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristekdikti sekarang, Mas Menteri. Dan untuk aspek ini ada juga BKKBN, Pak Hasto, Dr. Hasto. Nah ini saya nyambungnya ke Dr. Hasto nih, ke BKKBN. Karena kenapa? Nah ini kalau pembelajaran daring itu kan dilakukan anak-anak di rumah kan. Iya. Nah aspek apa yang berkembang? Nih dengan Kayo juga, keluarga sebenarnya. Nah itu aspek keluarga, jadi orang tua. Ini saya melihat dari saudara saya sendiri, kakak saya sendiri mempunyai anak 2 ya. Yang sebelumnya mungkin bekerja, sekarang fokus di rumah, dan memang karena anak full di rumah, jadi saya lihat itu dari pembelajaran yang simpel-simpel aja. Jadi memang peran keluarga atau orang tua, ayah ibu di rumah ini jadi penting gitu. Bagaimana menumbuhkan, bagaimana disiplin, dan juga kan kadang ada ya, namanya juga salah satu platform media bisa di off kan videonya tidur seperti itu ya kan. Itu banyak terjadi, kita nggak bisa ini fakta yang terjadi, tapi ini peran kontrol dari orang tua, bagaimana orang tua di sini. Dan kita banyak program modul juga melalui Kemendikbud dan BKKBN kepada keluarga, dan juga aspek pendidikan, bagaimana orang tua menjadi pendidik di rumah gitu, seperti itu. Nah ini yang mungkin belum terekspos seperti, karena ini pembelajaran jarak jauh merupakan sebenarnya udah hal yang lama. Kalau universitas ada universitas terbuka, tapi sekarang jadi semuanya universitas terbuka jadinya, atau sekolah terbuka semuanya. Jadi memang ini yang perlu mendapatkan adaptasi yang lebih lah seperti itu di keluarga. Tapi menemukan tantangan nggak sih Kak pada saat dengan apakah lebih sulit menyampaikan nilai-nilai Pancasila itu kepada teman-teman melalui daring, atau sama aja prosesnya, mau offline mau online tetap aja tersampaikan? Memang kalau kendala lebih kepada interaksi sosial ya. Jadi ini kan taste-nya berbeda memang kalau kita melihat secara langsung dan juga melalui daring seperti itu. Memang itu tantangannya. Bagaimana membuat konten-konten yang kreatif dan juga memikat lah seperti itu. Seperti misalnya kayak kita sampaikan, misalnya tadi ada yang tanya juga terkait bagaimana kegiatan-kegiatan Revolusi Mental dan lain sebagainya. Misalnya kita bisa lihat di Instagramnya Revolusi Mental, di Revolusi Mental _ID, banyak konten yang sebenarnya dibuat menarik untuk menarik minat agar tidak bosan sebenarnya. Nah ini juga konten-konten seperti ini yang dikembangkan agar misalnya salah satu, kalau di kita itu di kegiatan protes ke-6 itu yang terkait Pancasila gitu, bagaimana Pancasila, bela negara, dan wawasan kebangsaan itu kembali digaungkan. Karena juga misalnya adik-adik kritis gitu, kita mendapatkan bela negara karena patokannya Korea gitu, wamil ya Kak, waduh seperti itu, padahal pandangannya bukan begitu. Nah ini banyak hal yang perlu diluruskan, dan memang itu kalau saya lihat wujud kreativitas dan keingintahuan dari adik-adik atau masyarakat yang ada di luar sana, dan ini memang bagus, dan itu terlihat kan kalau warga negara Indonesia itu keren-keren gitu, kreatif, dan
ingin tahu dan lebih banyak seperti itu. Setuju. Jadi sebenarnya bukan hanya pemerintah saja yang memiliki tugas untuk memberikan nilai-nilai Pancasila ini ya, tapi juga dari kitanya sebagai adik-adik masyarakat luas, kita juga harus punya rasa keingintahuan untuk mengetahui lebih lagi Pancasila itu apa, yang harus dilakukan apa, Undang-Undang Dasarnya Indonesia apa, atau Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa prakteknya. Jadi sebenarnya dari kita pun harus aktif sehingga ketika pemerintah mencoba menyampaikan kemudian disambut oleh kita sebagai masyarakat ya, sehingga terjadilah gerakan yang tentunya diinginkan oleh pemerintah dan Indonesia menjadi lebih maju. Nah, Kayo mau menambahkan mungkin? Boleh. Ya, silahkan. Tadi kan dikatakan mana yang lebih sulit gitu ya, beradaptasi langsung atau dari rumah. Kalau saya bilang gini, sebetulnya kita ini kan makhluk hidup itu memang hierarkinya adalah sosial. Kerinduan untuk berkumpul, beramah tamah, dan ini salah satu kekuatan Indonesia. Kan ada kalimat makan nggak makan yang penting ngumpul. Saya tahu tuh tagline iklan. Nah itu mangan orang mangan yang penting ngumpul begitu ya, kayak gitu kan. Nah ini kan udah kelihatan sebetulnya jiwa sosialnya. Nah pada saat itu sebetulnya yang keuntungannya adalah secara dunia psikologis kita tuh bisa belajar struktur bahasa tubuh, struktur emosional. Nah kalau kita berbicara dari daring dan sebagainya, ini ada satu konten yang hilang. Kita tidak bersosial, kita tidak tahu bahasa tubuhnya, yang tadi bilang gitu ya. Saya sering juga sih melakukan itu, merapat, atasnya rapi, bawahnya nggak ada yang tahu itu ya, celana pendek atau malah mau udah mandi atau belum, piyama gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang berubah total. Jadi kalau mau dibilang mana yang lebih baik atau ada kendala tidak, kedua-duanya sama baik, kedua-duanya memiliki kendala. Tapi kendala itu bukan berarti terus kita berhenti. Kendala itu artinya kita kan memiliki satu kelebihan sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah dengan akal budi. Nah, ide apa sih kalau kita punya kendala seperti ini? Ya, saya biasa ngumpul nih, OSIS, kegerakan BEM, terus kita biasa duduk ngobrol-ngobrol gitaran, cerita tentang Pancasila, tentang politik gitu. Sekarang tiba-tiba di rumah. Saya ingat banget waktu pertama kali pandemi hadir, kita tidak terbiasa cuci tangan. Kita tidak terbiasa misalnya pakai hand sanitizer atau bentuk apapun yang melindungi. Tapi tanpa terasa sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan ya berarti, itu sudah menjadi adat kebiasaan kita. Rasanya kalau nggak cuci tangan nggak aneh gitu loh. Terus rasanya kalau nggak ada kita aja, datang tadi kan kita pakai masker gitu ya. Kita mau ngebuka aja, mungkin yakin dulu nih kita benar-benar aman, yakin dulu nih teman saya aman. Kalau cuma saya yang aman, teman saya nggak aman, saya nggak mau gitu kan. Nah, artinya demikian juga dengan proses tadi. Nah, tidak ada hambatan, tidak ada halangan kalau kendala yang ada kita pikirkan caranya gimana terus menjadi rutinitas. Sehingga pada saat tidak ada, ya kok kayaknya nggak enak. Bangun tidur nggak berdoa, bangun tidur nggak sholat subuh, kok rasanya aneh gitu ya. Memang asalnya mungkin ritual, tapi karena maknanya dalam, ada rasa rindu. Kok saya kangen ya kalau nggak berdoa gitu. Nah demikian juga dengan Pancasila. Kok saya kangen ya, kok kemarin kita ngobrol gitar-gitar bisa ngomongin politik, wah banyak kok caranya. Itu tadi konten, bikin IG live, bikin apapun. Mancing ini kan arena ini kita sekarang adalah salah satu bentuk kerinduan. Dibikin seperti, ayo dong ngobrolnya jangan bosenin, bikin kayak gimana, wah ini tim kreatif seksi acaranya luar biasa gitu ya. Sampai detail-detailnya diperhatiin, hanya siapa? Untuk supaya adik-adik semua yang ada hari ini dari Aceh sampai Papua merasakan benar-benar terbawa nih, ya enaknya ngobrolnya gitu. Nah jadinya buat saya cuma menambahkan itu aja. Kalau kita berfokus dengan kebiasaan yang lama, maka kita nggak akan maju. Kan kita melahirkan yang maju, negara yang maju, penerus bangsa yang maju. Maka kita juga harus perhatikan hal tersebut. Pada saat kita harus pindah ke posisi yang lain, yuk kita ambil yang positif dari sini, kita kembangkan yang tadi disampaikan, kreativitasnya, terus ada pihak-pihak yang instansi-instansi gerakan masyarakat di dalamnya dilibatkan. Nah, makanya jadi tidak bosan lagi. Malah mungkin pada saatnya tadi kita kayak telur pecah gitu ya, pada ngumpul terus kayak tiba-tiba saya berharap ini berakhir ya pandemi ini, terus kita bisa kumpul dengan menjaga jarak yang lebih baik lagi, tapi terus bisa lebih kreatif dengan ide-ide yang luar biasa lagi. Luar biasa penambahan dari Kak Yohana ya, mengkomplitkan
apa yang sudah dijawab oleh Kak Herol. Dan Kak Ronzi sepertinya ada pertanyaan lagi. Kak Ronzi boleh dari Andin? Iya, ini ada pertanyaan dari Andin Aulia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di masa pandemi COVID ini masih banyak sekali teman atau orang di sekitar yang tidak menggunakan masker. Nah, saran dari narasumber untuk mengingatkan orang tersebut bagaimana nih? Nah, Ini praktikal sederhana banget. juga ini pertanyaan tapi penting banget ya. Luar biasa nih, Ini bagus. soalnya kalau misalnya kita ngajakin orang untuk melakukan revolusi mental tuh jadi kesannya kayak normatif gitu, jadi kayak menggurui. Tapi gimana sih sebenarnya kalau kita mengajak orang nggak cuma sekedar untuk pakai masker ya, tentu saja untuk melakukan banyak kebaikan, mungkin untuk menghindarkan dari permasalahan-permasalahan juga. Gimana sih harusnya secara asertif ngomong sama orang itu gitu? Ya, ini menarik sekali pertanyaannya. Luar biasa nih adik-adik semuanya nih. Betul ya. Tepuk tangan dong buat adik-adik. Jadi ini pertanyaan yang langsung praktikal dan memang gimana ya caranya seperti ini. Nah, mungkin Karot melihat ada beberapa hal nih. Dilihat dulu dari segmentasinya nih. Mungkin kalau teman sebaya bisa langsung intinya tuh berani ingin mengatakan ayo pakai masker dan sebagainya. Tapi kadang misalnya adik tadi siapa, Aulia ya? Andin ya. Andin pasti punya teman yang sepemikiran dengan Andin, jadi harus gitu diingatkan gitu. Nah, sekarang harga masker berapa ya? Paling satu ya, paling murah sekitar 2.000 seperti ya. Awal pandemi. Nah, sekarang lebih murah ya pokoknya ya. Iya, betul. Di Andin nih. Jadi memang kadang kita, nih kakak ngeliat semalam ya di masjid kebetulan memang prokesnya ketat. Jadi kalau ada yang nggak pakai itu memang harus diingatkan yang pertama, yang kedua diminta memakai tapi sedikit modal memang memberikan masker itu sendiri. Jadi kalau misalnya segmentasinya ini adik ingin mengingatkan yang lebih tua, nah ini saya ingat pengalaman dulu meminta orang cuci tangan pakai sabun nih jadinya. Kalau untuk rekan orang tua diminta oleh ya misalnya dari siapapun itu narasumber dan sebagainya, itu apa sih? Tapi kalau diingatkan anak sendiri malu gitu. Nah nih kalau misalnya Andin langsung kepada itu berani gitu, Pak pakai masker karena ini lagi pandemi, itu pasti orang tua itu hatinya lebih malu gitu, seperti itu. Dan itu jangan takut. Jadi intinya keberanian. Tapi juga kalau misalnya mereka mungkin karena kondisinya tidak punya ya, mungkin nggak punya masker ya, ada baiknya urunan berikan dan mereka akan berterima kasih seperti itu. Dan kita harus menyesuaikan memang siapa yang akan diberikan dalam tanda kutip peringatan seperti itu. Ayo dong pakai masker seperti itu. Jadi memang kalau saya semalam melihat itu langsung, ya mohon maaf, langsung dipakai seperti itu. Dan itu memang hal-hal yang harus dipraktekkan dengan keberanian adik-adik sekalian. Jangan takut, langsung aja eksekusi seperti itu. langsung eksekusi ya. Dan buat adik-adik ini kasih informasi lagi ya, kalau kita sih semuanya berempat nggak pakai masker karena kita sudah tes Genos juga sudah tes swab antigen ya, makanya kita lepas dulu nih biar bisa nyapa adik-adik teman-teman. Tetap jarak dijaga. Biar bisa nyapa teman-teman dan adik-adik semuanya biar lebih kelihatan senyumnya gitu ya Kak Grace ya. Iya, betul. Oke, ini kita selanjutnya. Mungkin Kayu masih mau menambahkan yang pertanyaan bagaimana sih cara kita mengingatkan untuk orang di sekeliling kita menggunakan masker? Mungkin ada cara-cara yang lain Kak? Kebetulan saya adalah veteran dari COVID. Oke. Penyintas ya. Penyintas. Jujur memang tadi itu membiasakan sesuatu kalau kita tidak tahu hanya berdasarkan saran, kewajiban atau denda, ya, itu pasti akan merasa berat dan susah. Kalau ada apa yang datang negur baru dipakai, kalau nggak negur dilepas. Gitu ya. Nah di sini kita sebetulnya kalau saya punya pengalaman, saya pernah ke satu departemen store yang cukup besar di daerah salah satu dekat-dekat sini gitu ya. Saya bisa katakan waktu itu hampir 90% tuh nggak bermasker. Wah. Padahal tahun lalu itu masa-masanya lagi tinggi-tingginya COVID. Maka saya tidak akan lelah bercerita. Jadi saya cerita, saya bilang, kamu tahu nggak sih kenapa itu masker penting? Kamu punya masker nggak? Ada maskernya.
Terus nggak mana? dipakai. Kan nggak ada pemeriksaan. Jadi kalau ada pemeriksaan saya baru pakai, dia bilang gitu ya. What? Saya bilang, oke. Berarti belum revolusi mental. Belum. Kak. Nah ini penting kan revolusi Iya. mental di sini Iya. ya. Nah terus gimana? Diberikan pengertian, saya bilang, oke sekarang gini, kamu pilih, kamu masih tinggal sama siapa? Oh ada sama ayah ibu saya. Kamu, perasaan kamu gimana kalau orang tua kamu tiba-tiba sakit dan maaf jangan sampai terjadi, kamu kehilangan orang yang disayangi. Nah saya setelah cerita itu kan menyentuh di perasaannya dia, yang di toel adalah orang tua, ibu yang paling utama gitu kan. Jadi terus dia mikir kali, ya nggak mau, dia bilang, oke kalau nggak mau, yang bisa jaga siapa? Kan kamu. Nah di situ kita mau berekstra waktu untuk memberikan pengertian dan penerangan. Begitu sudah selesai, saya lihat tuh satu toko yang saya sampai, satu toko sih, itu langsung pada pakai. Artinya dia sadar kan. Nah kalau dia sadar, kan teman tetangganya ngeliat nih, ini nggak pernah pakai kok sekarang pakai. Nah dia bisa cerita kan, kemarin ada pelanggan datang ke sini, ternyata dia lulus dari COVID nih, dia bilang gitu ya. Dan dia cerita sakitnya seperti apa. Terus ada masa juga kita OTG, ada masa sekarang juga klaster perkantoran mulai lagi ya. Nah ini siapa? Kita yang harus merasa mau memberikan sedikit luang waktu lebih bawel, tapi karena kita sayang sama lingkungan kita sayang mau kita juga sama-sama bisa kembali produktif lagi secara optimal dengan melakukan itu tadi, berbagi, menerangkan. Jadi bukan hanya harus begini, karena yang harus itu biasanya suka dilawan, ya nggak boleh ke sana, motor tetap ke sini, gitu kan? Iya betul. Ini contoh revolusi mental juga loh, sederhana kan? Nggak boleh, udah jelas-jelas jalannya ke depan, tapi ada tuh yang dari depan nyamperin kita tuh. Yang bikin gemes gitu ya. Iya, jadi memang pendekatannya itu mesti bagus, dan saya bersyukur pemerintah ini bergerak gotong royong nih. Tadi ya, tidak hanya dari PMK juga, tetapi juga dari kesehatan, bahkan juga dari Kominfo dengan digitalnya semua menggerakkan, ayo membiasakan dengan gayanya, lagunya. Saya ingat banget, saya masuk satu rumah sakit itu dari Kominfo punya iklan tentang kesehatan, itu terus ada di situ. Gitu. Nah ini yang harus selalu kita sama-sama ingat, gotong royong sudah menjadi identitas karakter Indonesia. Betul banget. Dan semoga ini juga bisa membantu tadi Andi Naulia ya, untuk bisa bagaimana mengingatkan mereka di sekeliling kita yang nggak punya awareness atau kesadaran untuk menggunakan masker. Tapi ya Kak, kalau aku boleh jujur ya, kadang-kadang aku pribadi juga suka takut atau enggak, ini orang nanti terima nggak ya kalau diingetin ya. Tapi ya aku melawan diri sendiri ya, mungkin buat Anin kita bisa melawan diri sendiri ketakutan itu untuk mulai bisa ngomongin nih kebenaran, karena semua dilandaskan daripada kita care, kita peduli dengan kesehatan, dan ini adalah salah satu ya tindak gimana kita mau saling menjaga satu sama lain ya, untuk supaya tidak ada satupun yang terkena amit-amit COVID-19 ini. Dan selanjutnya ini kakak-kakak di sini semuanya happy banget karena semakin semangat nih yang bertanya ya. Jadi kita mau baca lagi pertanyaan dari Naila Kofifa. Maaf, ingin bertanya, saat ini pemerintah sedang mengadakan program produksi listrik dari hasil pembakaran sampah, khususnya sampah plastik. Nah, apakah menurut Kak Herold ini merupakan solusi untuk mengurangi sampah? Gimana Kak? Ya ini sekali lagi nih cerdas ya, berat dan cerdas, seru sekali ini ya. Naila ini ya luar biasa nih, referensinya saya juga penasaran di mana, karena memang pemerintah ini malah secara umum ya, kalau listrik itu kan dengan waduk-waduk air ya, tenaga air, uap ya dari gunung dan lain sebagainya, dan sekarang memang lebih ke arah microhydro. Jadi kan Indonesia luas ya, kadang berpatokan bahwa Indonesia tuh mikirnya hanya kota-kota besar atau Pulau Jawa, Bali lah seperti itu. Kalau di daerah-daerah, bahkan di Pulau Jawa pun, di pelosok-pelosok pun ada beberapa komunitas atau warga memang yang masih kekurangan listrik. Jadi dikembangkanlah sistem microhydro, salah satunya oleh Ibu Tri Mumpuni itu yang cukup terkenal gitu dengan listriknya. Nah kalau menggunakan sampah plastik untuk produksi listrik, nah ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya, saya sendiri juga menjadi pertanyaan, karena salah satu hal yang bisa dihindari untuk persampahan ini adalah membakar sebenarnya, dan ini juga terkait dengan efek ozon juga kan. Jadi
secara lingkungan juga tidak baik bagi lingkungan. Itu yang bisa saya sampaikan sebenarnya. Dan memang itu dilakukan apa nih, saya penasaran juga oleh instansi mana yang melakukan seperti itu, ataupun memang swasta atau gimana. Tapi pada prinsipnya membakar itu salah satu hal yang dihindari dari pengelolaan persampahan seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang ini perlu diselidiki kembali gitu ya Kak ya, apakah betul ada dilakukan aktivitas seperti ini atau tidak ya, pembangkit tenaga listrik melalui pembakaran sampah, terlebih khusus tadi sampah plastik ya pertanyaannya ya. Ya memang kalau untuk sampah itu yang paling sekarang ya tahapnya yang kurang baik memang melalui batu bara, tapi sekarang rata-rata batu bara ya, tapi itu paling tidak terkait energi fosil, tapi kalau untuk sampah, nah ini yang betul kita harus pertanyakan. Energi baru terbarukan ya Pak ya. Oke, selanjutnya Kak Komsi ada pertanyaan lagi, boleh Kak dibacain? Ini masih tentang sampah organik dan anorganik ya. Sepertinya banyak yang tertarik soal ini karena memang mungkin teman-teman yang nonton juga berpikirnya soal revolusi mental nih, selain urusan antri yang paling penting itu soal buang sampah sembarangan kali ya. Karena mungkin merasakan sekali tadi kalau kata Grace udah mulai sadar nih kalau buang sampah ini ternyata efeknya banyak banget sampai ke global warming, sampai ke kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Nah ini apakah kemudian ujungnya akan ditempatkan di tempat pembuangan yang berbeda atau enggak nih? Ada yang punya informasinya nggak, Kayo? Tahu nggak? Organik dan anorganik itu. Gimana nih Kayo? Ya mungkin gini, kalau kan dia bertanya kan gini, kita udah capek-capek nih, udah milah-milah, terus pada akhirnya terus ditaruh di tempat yang sama gitu ya. Ujungnya ya. Iya, pada ujungnya kan ternyata di mana dibuangnya. Gitu ya. Mungkin kalau kita perhatikan nih, sepengetahuan saya adalah gini, untuk sampah-sampah dan organik dan non-organik tentunya itu sangat membantu. Saya ambil contoh sederhana pada tempat pembuangan sampah, pemulung di sana, korek-korek sampah, mencari plastik, kan dia jual. Artinya sudah ada satu tempat yang memang menerima untuk mengolah menjadi sesuatu. Saya bisa kasih bocoran dikit nih ya, akan ada satu segmen berbicara tentang lingkungan hidup, bagaimana sampah itu ternyata bisa didaur ulang menjadi hal-hal yang keren, yang tidak terpikirkan. Nah, artinya pada saat buangnya di mana? Nah, kalau memang tempat tersebut sudah terkelola dengan baik, maka dia akan tahu tuh, sampah yang organik larinya kemana, yang non-organik kemana. Nah kalau belum, coba cari tahu. Padahal saya tadi sudah bilang, jangan takut untuk cari tahu, jangan takut untuk tanya. Kan kalau malu bertanya sesat di jalan ya. Nah ini sama juga, kalau nggak mau bertanya, kita nggak tahu, nanti penasaran. Kita jadi merasa, loh saya udah capek-capek nih, misa-misain kok sia-sia aja. Ya kan, nanti ya jadi males kan, akhirnya kayak nggak dihargai. Nah, tetapi kalau kita bisa cari tahu lingkungan kita ternyata sudah ada kerjasama dengan tempat tertentu, instansi tertentu, bahkan ada sekolah. Saya ingat bahkan ada salah satu sekolah SMA di dekat daerah saya, dia itu menerima sampah yang bisa dikelola dan anak-anaknya itu berkarya dari sana. Nah ini perlu sekali informasi-informasi dari mana taunya. Nah kan peran media sosial. Ya peran media dari tidak media sosial saja tapi juga media segala macam bisa dicari. Tadi kan ditanya, saya bingung nih dapat dari mana. Saya yakin Adik tadi juga dapat dari sesuatu, mungkin statement tertentu tapi nggak dibaca semuanya terus ditanya gitu ya Kak ya. Jadi nah ini kalau menurut saya, pandangan saya, balik lagi, yuk kita jangan takut bertanya, sampah-sampah ini mau dibuang kemana, sehingga kita tidak akan merasa sia-sia apa yang sudah kita lakukan tanpa kita merasa peran kecil ini mempunyai peran besar. Ya, kita mungkin merasa peran saya mah cuma kecil begini-begini aja, tetapi hey adik-adikku sayang gitu ya, peran kecil kamu mempunyai peran yang besar karena dengan demikian kalian sudah menjadi salah satu pelaku revolusi mental. Ya, dari gerakan yang sudah disampaikan, gerakan bersih. Kalau dari saya itu sih Kak. Oke, jadi sebenarnya penting untuk bisa menggali informasi lebih lanjut ya Kak ya, sehingga usaha yang kita lakukan juga ujungnya tidak sia-sia, karena memang ada kelanjutan yang memang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah mungkin mohon maaf nih adik-adik, kita sudahi dulu soal persampahan. Tadi kita sudah membahas banyak banget ya. Banyak banget. Bersih ya, trending ya. Aku ingin kita pindah ke sebuah topik masih sama tentang revolusi mental nih kakak-kakak. Tapi karena tadi aku melihat banyak sekali dari sekolah-sekolah dan segala macam, aku penasaran dengan dari Kak Yoni, dari seorang pakar pendidik, melihat tindakan bully yang saat ini masih merajalela di sekolah-sekolah. Ini salah satu adalah bentuk revolusi mental, tapi kok sepertinya masih ada aja yang menerima perlakuan bully ini.
Oke. Bullying itu kan merasa terintimidasi atau diinjak atau merasa dikucilkan. Kenapa? Kita lihat ada faktornya ya. Faktor memang lingkungan yang merasa nyaman, menertawakan orang, merasa bangga, dan itu menjadi pengulangan-pengulangan. Tapi ada juga faktor yang dari dirinya sendiri yang memulai merasa kecil, merasa hina, sehingga orang menangkap signal itu dan akhirnya menjadi pembicaraan. Dan akhirnya menjadi pengulangan dan jadi kalimat bullying itu terjadi. Nah, kendalanya gini, apakah dia terbullying apa tidak? Saya ingat sekali ada satu teman yang Kak Grace juga kenal, masa kecilnya dia, waktu dia sekolah dibullying, tapi dia tidak melihat itu sebagai bullying, tapi dia melihat itu sebagai tantangan. Saya berarti begini, saya harus berubah. Nah, mindset kita, positif kita itu yang merubah. Nah, kalau bullying itu, bullying juga itu ada beda-beda stepnya, Kak. Ada bullying yang akhirnya merusak karakter. Jadi yang kan kalau masa remaja perlu percaya diri dan segala macam, karena dibully akhirnya jadi kecil, bahkan menciptakan karakter baru. Misalnya gitu ya, dibullying, kamu mah payah, anaknya males gitu, terus dicecer seperti itu. Maka dia akan merekam, dia akan merasa, iya saya payah dan males. Akhirnya apa? Revolusi mental apapun yang akan diberikan kepada dia, dia akan mental. Karena dia sudah punya prinsip, saya payah, saya males. Udah terlabel ya? Iya, labeling disebutnya. Itu kan bullying akhirnya menjadi labeling. Nah, bagaimana nih? Sekarang gini deh, saya ada satu vlog dulu pernah saya bikin gini. Coba deh kakak nih semuanya Kak sama-sama nyubit deh tangan kita. Ya. Cubit. Ya. Cubitnya beneran, jangan cubit pura-pura. Terus lepas. Iya benar. Apa yang dirasa? Sakit kan? Ya. Nah, kalau kita nyubit diri kita sakit, apalagi kita nyubit orang, kita nyubit diri kita masih pakai perasaan loh. Iya kan? Nggak mungkin dong kita mau pelintir, kita punya kulit dengan lain. Tapi kadang-kadang kita nyubit orang tidak dengan perasaan. Nah, kalau kita nyubit kita aja sakit, maka janganlah nyubit orang lain. Kalau kita mau lihat teman kita baik, revolusi mental bisa ditarik menjadi hal yang positif dan dikembangkan. Yuk sama-sama. Jangan orang mau berbuat baik terus, sok gaya kamu buang sampah sekarang keren. Sok gaya kamu. Sekarang bacanya Pancasila. Dulu kan bacanya drakor misalnya kayak gitu kan. Iya kan, paham maksudnya ya. Nah, ini justru harus dipeluk, ditanggapi dengan baik juga. Jadi bullying akan berhenti dengan sendirinya kalau kita kembali refleksi pada diri kita. Mau nggak sih kita digituin? Pasti nggak mau. Gimana sih perasaannya kalau kita ditekan, kita diinjak, pasti sedih. Nah sama, teman kita tuh ternyata lebih sedih. Gitu. Ya, itu sih Kak. Betul. Dan apakah itu memang masih sering terjadi nggak sih Kak, kalau yang Kakak lihat ya di lingkungan persekolahan? Nah, di sini saya mau tanya dari segi pemerintah nih. Nah, kalau kita sering terlihat masih, karena gini, tadi contohnya ada kalimat yang nyeleneh dikit langsung netizennya negatif, itu kan bullying tuh. Kalau dulu bullyingnya direct karena kita bersosialisasi. Sekarang ada istilahnya cyberbullying ya. Cyberbullying contohnya. Nah, ini berbeda arah karena sudah masuk ke dunia yang beda. Sejak pandemi kita mau nggak mau melek digital, semuanya dari mungkin kalau bisa dibilang melek mata kita aja sekarang depan TV, depan layar media gitu ya. Nah, ini masih. Nah, cyberbullying contohnya tadi. Cuma seberapa besar dan tidaknya ya kira tadi gerakan-gerakan yang positif, gerakan-gerakan yang menguatkan kita menjadi karakter yang sesungguhnya nilai Pancasila, adik-adik yang gotong royong, adik-adik yang saling menghormati, saling mencintai, saling mengasihi, buktikan. Begitu kita dapat postingan yang tidak baik, gak usah dikomentarin, gak usah disebarluaskan. Aduh, gatel banget rasanya ya. Kayaknya kalau nggak duluan tuh nggak keren gitu. Padahal belum tentu betul. Iya kan? Iya betul. Oke. Jadi sebenarnya masih banyak, bukan banyak lah ya. Saya mencoba untuk positif nih, masih ada saja kejadian, tapi mungkin sudah lebih sedikit. Nah, dari segi pemerintah nih melihat cyberbullying yang terjadi secara masif dan juga mungkin di sekolah secara langsung ya waktu mereka bertatap muka gitu ya. Masih banyak anak-anak yang juga menerima perlakuan yang tidak adil dengan bullying ini. Nah, apa sih sebenarnya langkah dari pemerintah dengan membahas revolusi mental yang dilakukan secara nyata bagi adik-adik ini? Ya, ini sekali lagi saya sampaikan luar biasa nih adik-adik kita, rekan-rekan yang ada di rumah nih. Aplaus untuk adik-adik, pertanyaan-pertanyaannya keren-keren. Untuk bullying, terus juga ada bullying dan sebagainya. Nah ini
kalau di revolusi mental itu sebenarnya di Pak Presiden ini menyampaikan janji sebenarnya. Revolusi mental dalam sistem pendidikan. Nah, salah satu sub kegiatannya itu adalah sekolah bebas bullying. Nah, ini masuk dalam kegiatan prioritas yang akan yang sudah dan akan diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan koordinasi dari Kemenko PMK. Memang banyak hal-hal yang dilakukan, tapi yang paling pokok adalah membuat sistem. Jadi memutus rantai, kan sebenarnya bullying itu kayak turun-temurun seperti itu. Jadi dia melihat dulu dia pernah diperlakukan sama, atau melihat senior atau kakak-kakaknya yang di atasnya dulu juga melakukan sama. Dan itu seperti tradisi. Nah, ini memutus sistem ini yang dilakukan. Salah satunya dengan program Merdeka Belajar yang digagas juga oleh Mas Menteri, salah satunya menyasar ini. Bagaimana memutus rantai sistem ini. Dan salah satu yang sudah dipraktekkan, memang ada salah satu sekolah SMA favorit di Jakarta, mungkin adik-adik juga tahu, atau ada yang masih SMP ingin ke sekolah itu, dan sekarang saya lihat SMA itu yang dulunya salah satu favorit di Jakarta Selatan yang terkenal sekali dengan sistemnya itu, perundungannya, sekarang sudah bebas dan dijadikan salah satu percontohan. Nah, ini butuh waktu memang, kadang-kadang pengaruhnya malah dari eksternal, mohon maaf, dari yang sudah lulus, kakak seniornya. Nah, ini gimana seperti itu. Nah, itu yang mungkin kita harapkan di sini melalui suatu sistem yang baik, dan itu mata rantainya terputus. Jadi kalau dari sisi pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih strategis ke arah demikian, seperti itu. Jadi biar nggak ada lagi warisan kebencian nih dari senior ke juniornya yang itu terus menerus. Ini makasih banyak banget nih Kak Herald dan Kak Iyo, kita udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu kita mau minta closing statement nih Kak Grace dari dua narasumber kita. Kak Herald dulu kali pertama ya, silakan. Closing statement untuk topik kita hari ini, mahirkan manusia hebat, lahirkan kemajuan. Kak Rom sih sebentar nih, ini setuju mau closing statement, tapi ada satu pertanyaan nih yang menurut saya bagus banget nih. Karena ini kekinian banget kata-kata ini. Boleh yang satu ya adik-adik ya, sebelum Kak Hel dan juga Kak Yo closing statement. Mau tanya, kalau semisalnya kita ngelawan, misalnya dia ngatain jelek, bodoh dan lain-lain, terus kita negor ataupun marah, pasti selalu ditanggepin dengan kata, ih baper banget sih. Nah, itu gimana tuh kita menyikapinya? Ih kepo deh, ih apaan sih lu baperan anaknya, ih gak asik dia, ih begini lebay banget. Nah, gimana? Mungkin Kak Yo nih udah senyum-senyum dari pakar pendidik kita nih, gimana nih? Menurut Kak Yo? Ini kan satu lagi kelebihan kita dari benda mati, kita memiliki perasaan. Ya, binatang, tanaman pun memiliki perasaan. Tanaman akan sedih dan menangis kalau tidak dirawat dengan baik, akhirnya mati gitu kan. Binatang juga, apalagi manusia. Baper itu wajar, orang punya perasaan kok. Nangis itu wajar, ya nggak wajar kalau berlebihan. Nah, kalau dia ditegur terus merasa nggak suka dan dia sampaikan, harus dihormati dong. Nah, tapi penyampaiannya seperti apa? Kalau bapernya terlalu lebay.com, nah itu kan menjadi, ya itu dibilang baper, bawa perasaan banget. Tapi kalau dia mengungkapkan perasaan dia, harus dihargai dan diterima. Nah, kalau tidak diterima, itu proses deh. Jangan kecil hati gitu. Ya kalau tidak coba bertahan untuk bercerita apa perasaanmu, tapi juga bertahan untuk menjadi diri yang kuat. Ya, kalau kita sudah menjadi diri yang kuat, mereka akan melihat lama-lama statement itu akan hilang sendiri karena dia ini ternyata dia sama ini yang saya sampaikan totally berbeda. Betul. Jadi mungkin kalau aku bisa menambahkan juga ya, kadang-kadang kita mau melawan bully itu bukan dengan kita marah dan juga menunjukkan emosi kita ya, tapi dengan melakukan prestasi. Sehingga itu akan mengubah mindset orang yang membuli kita. Dan buat adik-adik di luar sana yang mendapatkan perlakuan bully seperti ini, tetap semangat. Jangan terpengaruh dengan nilai-nilai negatif yang dimasukkan oleh teman-teman kalian. Ingat, kalian cantik, kalian pintar, kalian ciptaan yang luar biasa. Taruh nilai-nilai positif ini di dalam pikiran dan hati kalian, sehingga apapun hal negatif yang disampaikan oleh teman-teman kalian tidak akan mempengaruhi jati diri kalian. Kira-kira begitu dari Kak Grace. Nah, selanjutnya nih Kak Romsi. Sangat mantap Kak Grace. Banyak banget ya yang bertanya ini. Ini yang pertanyaannya banyak banget dan nggak bisa, nggak tutup ya. bener nggak bisa kita jawab semuanya.
Terima kasih tapi untuk apresiasi dan partisipasinya teman-teman semuanya, juga adik-adik semua yang lagi nonton pada kesempatan kali ini. Berarti sekarang kita ke closing statement ya Kak Grace ya? Oke, sudah selesai untuk sesi tanya jawab. Sudah selesai untuk sesi tanya jawab. Oke, langsung saja kita mau minta closing statement dari Kak Harold mengenai revolusi mental atau mahirkan, manusia hebat lahirkan kemajuan. Silakan Kak. Ya, rekan-rekan, adik-adik sekalian, revolusi mental adalah gerakan perubahan. Kalian bisa bergabung di situ. Ini merupakan suatu gerakan sosial, bukan, ingat, itu bukan proyek ataupun inisiasi ataupun datangnya semuanya dari pemerintah, tapi dari rekan-rekan sekalian. Mari bersama-sama bisa bergabung. Kita lihat di platform media sosial dari Revolusi Mental, kunjungi juga website revolusimental.go.id. Di situ banyak anak-anak muda digabung misalnya dari Wirabangsa dan lain sebagainya dengan entrepreneur sosial. Kalian bisa melakukan perubahan dari diri kalian sendiri. Terakhir, saya ingin yel-yel sedikit ya. Wih, boleh banget Kak, boleh. Nanti bareng-bareng ya, mungkin kalau Kak Harot bilang revolusi mental, integritas, etos kerja, gotong royong. Boleh bareng-bareng? Integritas, etos kerja, Gotong royong bersama. Sip. Oke. 1, 2, 3. Revolusi mental, integritas, etos kerja, gotong royong. Ayo berubah. Ya. Mantap sekali. Terima kasih Kak Harold untuk closing statementnya. Kita ke closing statement berikutnya dari Kak Yo, silakan. Ya, seperti tadi disampaikan, untuk melahirkan generasi yang maju, generasi yang keren, yang kuat, yang hebat, itu tidak lepas dari ideologi Pancasila. Karena negara kita adalah kekuatannya di Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Kalau dijadikan satu adalah gotong royong. Nah, bagaimana gotong royong itu dijadikan kekuatan adalah keterbiasaan kita dari bangun tidur sampai kembali bangun di hari esoknya, melakukan hal-hal yang positif yang tanpa kita sadari kita menjadikan contoh dalam pergerakan revolusi mental yang keren. Nah, jadi jangan lupa nasionalisme, Indonesia pasti bisa karena kita bisa. Kita bisa untuk bersama-sama menembus revolusi mental yang keren dan kuat. Iya, Terima mantap kasih. banget. Thank you banget Kak Yohana dan juga Kak Harold ya yang sudah berbagi insight dan juga tentang pengetahuan dan gerakan-gerakan yang bisa juga adik-adik ikuti ya untuk bisa menjadi manusia yang melahirkan kemajuan dan kehebatan bagi bangsa Indonesia ini. Dan setelah ini kita masih akan lanjut dengan kakak yang ganteng, lucu, yang akan menghibur kalian dan pasti akan memberikan game dan juga hadiah sesaat lagi, dan kita akan melihat. Tapi jangan buru-buru ke sana kayaknya. Oh, belum ke sana ya? Oh gitu. Karena Oke. kayaknya masih kita ada jaket. masih Ya, ada oke. pemberian jaket untuk narasumber kita. Saya udah pakai. Ya, Wah, oke. Karena biasa. tadi sudah dulu kan. Oh, udah Silakan. Kak Yo yang Oh. Wah, keren sekali nih ya. Wah. terima kasih. Kita balik sekarang. Karena balik. adalah Wah. Nah, ini gotong royong nih. Karena semua yang terlibat di sini adalah untuk mewujudkan Indonesia pasti bisa dalam nasionalisme. Mantap sekali. Selalu promo ya. Ya, kolaborasi nih yang penting ini. Siap. Iya, terima kasih Terima kasih Kak ya. Harold dan Terima Kak kasih. Yohana untuk waktunya. Terima Kak kasih. Grace juga senang bekerja sama dengan Kak Grace. Pastinya dengan Kak Romsi luar biasa, dan pastinya kita juga bisa berjalan dengan lancar karena keaktifan daripada adik-adik semua yang sudah absen, yang sudah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, dan kita juga menjadi lebih belajar dengan pertanyaan-pertanyaan adik-adik semua. Jadi pastikan untuk tetap semangat belajar dan ingat jati diri sebagai anak-anak Indonesia yang seperti Kak Yo dan Kak Harold bilang hebat. Semua kita hebat, semua kita pasti bisa. Selanjutnya ada apa nih Kak Romsi? Kita akan masuk ke jingle nasionalisme ya. Oh, iya. Jingle nasionalisme. Oke. Oke.